Halo Brodista, how are you? Masih dengan fun readingan yang insya Allah selalu disonet. Apa kabar Brodistaku semua? Semoga baik-baik aja ya. Selalu dalam lindungan semesta, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita general reading lagi ya. Balik lagi ya. Untuk tema di hari ini adalah seperti biasa, it's time the Kunyuk series. Jadi hari ini kita akan membahas perihal masalah si kunyuk. Buat lo yang nggak suka dengan pembahasan si kunyuk, boleh di skip aja ya. Jangan bawel lah ya di komen-komen. Oke. Untuk pembacaan ini bersifat general reading, Brodistaku, tidak semuanya disonet ya. Jadi berbijaksana ketika lo ingin menanggapi setiap pembacaan tarot ya. Yang namanya energi banyak orang, Brodistaku, bisa cocok sama lu, juga bisa nggak cocok. Ambil yang cocok, skip kalau lu ngerasa nggak cocok. Jangan lu bawel ya. Dikarenakan ini energi miliaran manusia, jadi bisa first person. Bisa ini energi lu ataupun energi seseorang di luar sana. Namun tetap semuanya kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau pembacaan tarot hanya sebagai bahan hiburan, bahan pertimbangan ataupun bantuan ketika lu ingin mengambil sebuah keputusan. Oke? Disclaimer sedikit Brodistaku, untuk akun tarot series ya. Hanya ada di TikTok, YouTube, dan juga Facebook. Sedangkan di Facebook dengan nama asli gue Jeffrey Putra. So, hati-hati ya penipuan yang mengatasnamakan gua ya. Untuk readingan gua sifatnya timeless, kapan perlu lihat dan dengarkan ini berlaku di hari itu juga, sesuai dengan kondisi dan situasi lo pada saat itu. Dan untuk gender doesn't matter, bisa cewek bisa cowok, semuanya bisa. Oke, kita langsung aja ya Brodistaku, kita lihat ya. Kita akan baca apa yang ada di pikiran si kunyuk saat ini kepada lo. Apa yang ada di intuisi dia ya, yang tidak seberapa itu. Apa yang ada di ya pikirannya lah tentang lu tuh saat ini, apalagi di akhir bulan ini, di bulan Maret ini. Oke, kita lihat ya. Apa yang dipikirkan si kunyuk saat ini kepada lu, apa yang ada di pikirannya tentang lu saat ini ya, khususnya di akhir bulan Maret ini. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. The Emperor. Oke. Iya, gue tuh merasa kalau di pikiran dia saat ini, yang ada di pikiran dia adalah lu adalah seseorang yang sudah memiliki prinsip. Nah itu ya, lu sudah memiliki prinsip saat ini. Lu adalah seseorang yang sudah, gue nggak tahu ya apakah lu sudah memiliki pencapaian. Itu yang gue lihat. Dia juga merasa bahwa saat ini lu sudah menjadi seseorang yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat kuat, sangat-sangat powerful. Terhitung lah ya bagaimana kondisi kehidupan lu saat ini. Apakah memang lu saat ini stabil dalam keuangan atau bagaimana. Cuman The Emperor ini juga melambangkan sebuah kestabilan sih. Nah, di pikiran dia saat ini lu tuh sudah punya power banget. Jadi kalau keluar kartu The Emperor ini terhadap energi lu Brodistaku, gue udah tahu. Jadi bagaimana bang energi si kunyuk saat ini kepada gue? Takut. Takut dia ya. Yang gue lihat begitu, karena di pikirannya dia lu tuh udah stabil. Di pikirannya dia lu udah powerful. Di pikiran dia saat ini lu udah punya power gitu loh. Entah ini power terhadap keluarga lu bisa mengendalikan keluarga lu saat ini, lu bisa mengendalikan lingkungan lu saat ini, ataupun lu bisa mengendalikan teman-teman lu saat ini, ataupun ya lingkungan lu lah saat ini. Lu tuh udah punya power gitu, yang membuat dia takut untuk masuk ke dalam kehidupan lu. Itu yang gue lihat. Nah, gue nggak tahu kenapa intuisi gue juga mengatakan bagaimana pemikiran dia kepada lu saat ini. Dia udah melihat lu tuh adalah seorang yang pintar banget, yang sudah mengetahui tipu daya orang-orang, yang sudah mengetahui manipulasi orang-orang, yang sudah berpengalaman banget dengan dalam dunia permanipulasian. Anjay. Itu yang gue lihat. Jadi ya itu, kalau seni lu tanya ke gue bagaimana perasaan si kunyuk saat ini sama gue, bang, takut. Udah. Itu yang gue lihat. Ya, karena di sini tuh gue ngeliat ya pikiran dia, hasil intuisi dia kepada lu, apalagi di akhir bulan Maret ini atau akhir bulan Maret ini, ya gue merasa kayak saat ini tuh dia lagi merasa kayak lu tuh udah punya power gitu, lu tuh udah kuat, udah stabil gitu, penuh dengan ya udah keras lah, udah kuat. Itu yang gue lihat. Bahkan gue ngerasa kayak lu akan mengatakan say no to manipulation sih, menurut gue begitu ya. Oke, kita lihat lagi apa yang ada di pikiran si kunyuk saat ini tentang lu ya.
Apa yang ada di pikiran si kunyuk saat ini tentang lu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada King of Wands. Oke. Apa yang ada di pikiran si kunyuk saat ini tentang lu? Beberapa dari lu, bro Ristaku, dia merasa bahwa lu tuh memiliki seseorang lagi. Ya, entahlah apa benar ini bro Ristaku atau tidak. Jadi dia tuh sudah merasa bahwa lu sudah memiliki seseorang lagi yang menyayangi lu, yang mencintai lu dengan tulus. Dia merasa seperti itu. Ya. Dia juga merasa bahwa lu sudah memiliki pengganti dia gitu. Karena mungkin dia melihat dari kejauhan kehidupan lu udah baik-baik saja, melihat dari kejauhan kehidupan lu ya enak-enak aja gitu. Jadi nggak tahu di pikiran dia, intuisi dia yang tidak seberapa itu mengatakan kalau lu udah punya pasangan, atau lu bersama seseorang yang tulus. Dia merasa kayak lu udah mendapatkan orang yang tulus sih. Itu yang gue lihat. Ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat tarik energinya, dia saat ini masih terobsesi dengan lo loh. Masih terobsesi dengan lo, masih memiliki hasrat dengan lo, masih memiliki gairah sama lo. Cuman nggak tahu nih hasil pemikiran dia ini, apalagi kalau seandainya di akhir bulan Maret ini ya, dia merasa lo udah punya pasangan, lo sudah menemukan orang yang tulus gitu loh. Ya, lo sudah menemukan orang yang tulus, nggak modus kayak aku katanya. Lo udah bahagia ya. Nah, gitu. Kita lihat lagi apa sih yang ada di pikirannya si kunyuk ini saat ini kepada lo. Ace of Swords. Iya. Beberapa dari lu di sini gue ngerasa kayak lu tuh sudah memiliki sebuah aktivitas baru juga bisa, atau mungkin lu sudah memiliki pekerjaan baru kah bro Distaku. Jadi itu ketika lu bersama si kunyuk ini mungkin ya belum dapat tuh pekerjaan ataupun kegiatan itu. Nah ketika lu sudah tidak bersama si kunyuk ya, ketika lu sudah lepas dari si kunyuk, seperti dia tuh merasa kayak lu tuh udah sibuk banget dengan pekerjaan baru lu sibuk banget dengan sibuk banget dengan usaha-usaha lu. Yang gue lihat tuh begitu. Untuk energinya ini gue ngerasa kayak dia tuh sebenarnya pengen berkomunikasi dengan lu, pengen berbicara dengan lu sih bro Distaku, pengen ada yang ingin dia sampaikan kepada lu. Yang gue lihat tuh begitu untuk energinya. Tapi di pikiran dia merasa kayak lu sudah sibuk banget dengan sesuatu hal yang baru dalam hidup lo, entah itu pekerjaan ataupun usaha. Itu yang gue lihat. Plus gue juga melihat dengan kartu Ace of Swords ini, gue bisa merasakan bahwa di pikiran dia itu, lu adalah seseorang yang memiliki intuisi yang sangat tajam, intuisi yang tinggi sih, gitu. Atau mungkin di sini yang gue lihat itu dalam pemikiran dia melihat lu adalah seseorang yang saat ini pemikirannya jernih. Nah dia juga kadang mikir ya, gue pengen berbicara sama lu, cuman takutnya nanti lu bilang kalau gue nih modus gitu. Walaupun sebenarnya memang iya. Walaupun sebenarnya memang iya, gue akan coba memodusi lo lagi. Walaupun sebenarnya iya, gue pengen mencoba untuk memanipulasi lo lagi, tapi apakah bisa atau tidak ya? Karena gue tuh ngerasa kayak lo tuh saat ini udah gak bisa diapa-apain lagi gitu. Gue ngerasa kayak pemikiran lo udah jernih banget gitu. Gue ngerasa kayak lo udah gak suka dengan drama-drama lagi lah. Emang iya. Itu di pikiran si kunyuk saat ini. Kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di pikiran si kunyuk saat ini terhadap lu Five of Swords. Oke. Entahlah, di sini tuh gue ngerasa bahwa di pikiran dia itu lebih ke arah kayak dia ini sebenarnya tuh apa ya? Gue merasa kayak dia juga ada ya merasakan kalau seandainya lu tuh melakukan sebuah ketidakjujuran kepada dia. Itu yang gue lihat. Di pikiran si kunyuk, lu tuh gini. Gue ngerasa kayak di pikiran si kunyuk ini, dia merasa kayak kebahagiaan lu, kemudian pencapaian lu, kemudian penarikan diri lu dari dia ini dulunya itu hanya sebuah trik supaya dia ini ngemis-ngemis kepada lu ya, supaya lu tuh supaya dia ini ngemis-ngemis kepada lu ya. Gue nggak tahu, di sini tuh gue ngerasa kayak banyak trik-trik yang terjadi nih, ada triki-triki, ada kayak apa ya, kayak trik-trik dalam hubungan kalian ini. Jadi itu di pikiran dia, ketika lo tidak bersama dia nih, dia tuh merasa kayak, wah ini mah trik lu kan supaya gua ngejar lu gitu ya kan. Ini trik lu kan supaya gua ngejar lu, supaya gua itu yang datang kepada lu, ngemis-ngemis kepada lu gitu. Dia merasa begitu. Tapi ketika lu tidak mau bersama dia, udah melepaskan diri semua dia, ya udah. Lu di sini gue jelas banget ya, karena ada ketidakjujuran atau trik-trik yang terjadi dalam hubungan kalian. Nah, yang membuat hubungan ini tuh saking menjauh gitu loh.
ya. Gua nggak tahu nih, gue tuh merasa kayak banyak ketidakjujuran yang terjadi dalam dalam apa ya, dalam hubungan kalian ini. Nah dia juga merasa kalau lu tuh juga orangnya tuh tricky nih bro Dista. Gue nggak tahu. Dia merasa kayak lu tuh apa ada nggak jujurnya juga sama dia. Nah dia merasa begitu. Dia merasa juga, wow lu malah menghindar dari gua ya supaya gua ini kejar lu kan. Lah gua nggak mau. Nah ada juga yang mengatakan seperti itu. Ya, gue juga nggak tahu ya. Tapi dengan kartu The Five of Swords ini, kenapa gua ngerasa kayak dia ini sepede itu merasa bahwa lu tuh masih suka sama dia, masih cinta sama dia. Kok sepede itu dia bisa merasakan hal seperti itu gitu. Malah dia merasa kayak apapun yang lu lakukan, entah itu lu postingkan atau mungkin lu apapun yang udah lu lakukan lah ya, berharap apapun ya, padahal lu nggak niatnya untuk ke si Kunyuk, tapi si Kunyuk itu selalu sadar dan selalu menyadari kalau lu sindir dia saking kayak gimana ya, ya saking kayak gimana gitu ya. Jadi tuh kayak seolah-olah tuh kayak apa yang lu lakukan, entah itu lu postingan, entah apapun itu, misalnya lu mempostingkan membahagiakan, ya memposting bahagia-bahagia, dia merasa kayak, oh lu ini flexing paling nih, lu anggap apa lu pengennya gue tuh bisa untuk ini ya gitu, bisa untuk pengen datang kepada lu ya, melihat kehidupan lu udah bahagia ya, lu pengen ya gue datang ke lu ya karena bahagia, enggak gue nggak mau gitu-gitu loh. Jadi yes, lu paham nggak apa gimana intuisi gue? Anjir gue. Jadi gue kalau saatnya kan puasa kita kan kurang minum ya. Kalau kurang minum ini kan kita belibet. Enggak juga sih sebenarnya. Jadi itulah intinya tuh, apapun yang lu lakukan berisaku, dia si Kunyuk itu tuh merasa yang lu lakukan itu untuk dia semua. Entah itu lu flexing ke dia, entah lu ya pokoknya intinya tuh ke dia itu loh. Jadi makanya sosial media tuh lu dipantau-pantau terus gitu loh. Karena dia pengen tahu perkembangan lo tuh bagaimana. Ketika lo bahagia, dia merasa oh lu bahagia ya supaya gue itu ya gue ya deketin lo ya gitu. Enggak, gue nggak mau. Terus ketika lo sedih, oh lu sedih kan lo ya kan, pasti lo pengen ada gua di samping lo kan. Nah gitu gitulah. Sepede itu dia memang. Ya kita lihat lagi. Ada Two of Coins. Apa sih yang ada di pikiran si Kunyuk ini tentang lu? Iya nih, gue tuh ngerasa kayak saat ini kehidupan lu udah seimbang banget. Lu adalah seseorang yang mulai menyeimbangkan diri lu dengan keuangan, menyeimbangkan diri lu dengan masa depan lu di sini yang gue lihat. Ya, dia pun merasa kok kalau seandainya ketika lu tidak bersama dia, diri lu udah seimbang, lu udah mulai menyeimbangkan keuangan, bahkan juga beberapa dari lu saat ini sudah lebih dewasa. Dia pun merasakan hal seperti itu. Memang jauh banget perbedaan-perbedaan ketika lu bersama dia dengan ketika lu tidak bersama dia. Itu jauh banget perbedaan-perbedaannya, dan dia merasakan hal itu sih. Itu yang gue lihat. Dia ingin berkomunikasi dengan lu bro Disaku di sini yang gue lihat ya. Dia ingin berkomunikasi dengan lu. Ya kalau untuk energinya ingin sangat berkomunikasi dengan lu, karena ya gue nggak tahu ya, ingin berkomunikasi dengan lu ini mungkin karena dia ingin mengatasi kesulitannya, karena ya dia butuh bantuan keuangan sepertinya. Dia ingin stabilkan keuangan lagi dengan lu, makanya dia ingin datang kepada lu tuh. Beberapa dari lu, dari dia juga ada yang energi seperti itu sih. Oke, kita lihat lagi ya, apa sih di pikiran si Kunyuk ini kepada lu bro Dista ya, ya kan? Apa sih yang ada di pikiran si Kunyuk ini kepada lu saat ini tuh bagaimana ya? Apalagi kalau di akhir bulan Maret ini, kita lihat apa sih yang ada di pikiran si Kunyuk ini kepada lu saat ini. Ya, apa yang ada di pikiran si Kunyuk saat ini kepada lu? Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, di sini tuh gue ngerasa kayak apa yang ada di pikiran si Kunyuk ini saat ini kepada lu kak. Dia melihat kayak lu tuh sudah pergi dari dia, sudah tidak menganggap dia seperti sampah. Anjay. Gue nggak tahu nih, tapi dia merasa kayak ditinggalkan banget sama lu. Dia merasa kayak lu tuh memang benar-benar sudah tidak mau lagi sama dia. Dia ini gue ngerasa kayak egonya ini udah terluka sekali sih, menurut gue begitu. Ini beberapa dari mereka, gue nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak ada orang yang karena egonya terluka, egonya tersisa banget, jadi sampai kepikiran, sampai sakit. Gak tahu, gue ngerasa begitu. Apalagi dengan ketemu dengan The Emperor, dimana lu udah keras banget terhadap diri lu dan dirinya dia.
Lu udah bisa memberikan batasan yang sangat-sangat kuat banget. Ibaratnya The Emperor ini adalah kartu yang dimana nggak akan bisa lagi orang mengatur kehidupan dia, nggak bisa lagi orang mengganggu kehidupannya dia. Itu. Jadi ketika lu sudah membatasi atau memiliki sebuah prinsip stagnan dan itu pun saklek dalam kehidupan lu, dia merasa ditinggalkan, nggak tahu lagi harus mau ngapain dan merasa menjadi sampah di sini. Trust. Dia merasa kayak nggak dihargain, egonya udah terluka parah dengan lu nih bro Distaku. Itu yang gue lihat, dimana dulunya lu sanjung-sanjung dia, lu treat like a queen, lu treat like a king. Sekalinya lu berubah menjadi seseorang yang sosok yang baru, yang penuh dengan karismatik dan penuh dengan prinsip. Dia seperti sampah. Dia merasa sendiri ya, dia merasa sendiri seperti sampah, kayak dibuang aja gitu, kayak dia ini nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya buat kehidupan lo gitu, saking dia merasa ditinggalkannya. Ya, kita lihat lagi yang ada di pikiran si kunyuk saat ini kepada lo tuh bagaimana. Fake friends. Ya, gua nggak tahu ya, lebih ke arah yang ada di pikiran dia itu sampai dia tuh merasa kayak lo tuh palsu berisaku. Ya, ketika lu meninggalkan dia, ketika lu sudah memberikan batasan yang tinggi sama dia, dia nih merasa kayak lu selama ini mencintai dia tuh palsu. Yang bucin lu, yang lu treat dia like a queen, yang lu treat dia like a king, itu semua palsu katanya. Dan dia saat ini memplaying victim. Dia saat ini berubah menjadi seseorang yang menjadi korban di mata masyarakat, di mata orang-orang bro Distaku. Nah itu yang gue lihat, ketika lu sudah mapan, ketika lu stabil, kemudian lu tidak membutuhkan dia, dia merasa tercampakkan, yang dimana notabene-nya dulu dia yang mencampakkan lu, dia yang menghadirkan orang lain, dia yang berbohong kebangetan dengan lu. Sekarang dia mencoba playing victim, seolah-olah lu yang fake kepada dia. Selama ini lu tuh gak cinta sama dia, selama ini lu tuh hanya bla bla segala macam gitu. Itu yang gue lihat. Ya, kenapa dia berpikiran seperti itu? Karena memang dianya yang fake bro Distaku. Dia yang fake di awal-awal ketemu sama lo. Ya, gua nggak tahu dia ini ketemu sama lo, dia berhubungan sama lo, entah itu memang dia tuh membutuhkan keuntungan keuangan dari lo kah, atau memang hanya untuk sekedar status, untuk sekedar image, untuk sekedar ya apa ya, untuk sekedar image, untuk sekedar menaikkan derajat status, I don't know. Tapi memang tidak ada ketulusan. Berhubungan sama lu untuk ya palsu juga. Nah makanya ketika lu udah meninggalkan dia, udah melihat, udah nggak peduli sama dia, dia merasa dirinya sampah, dia baru berplaying victim kepada lu, merasa bahwa lu selama ini fake ya. Nah padahal dia tidak mengetahui kenapa lu berubah itu, kenapa ya, karena lu udah tersakiti, karena lu memang mencintai banget dia dulunya seperti itu. Nah malah dia di sini gue ngerasa kayak lu tuh, dia merasa kayak lu tuh fake sama dia. Ya, lucu ya. Nih, yang ada di pikiran dia, itu saat ini kepada lu ini bro Distaku, gua nggak tahu ya, dia tuh merasa begini. Dia itu sering kayak memutar balik suatu kejadian. Gua nggak tahu nih, gua tuh merasa begini. Dia tuh ingin mengatakan, apakah lu tidak melihat pengorbanan gua? Nah, tuh. Ya, langsung dah tuh. Si paling korban, ya. Si paling korban, si paling teraniaya tuh. Ya, memikirkan pengorbanan tapi dia tidak memikirkan bagaimana cara dia menyakiti lo, bagaimana cara dia membohongi lo, bagaimana caranya dia palsu kepada lo itu. Nah, mulai itu, ya. Itu yang gue lihat nih bro Distaku. Dia mulai mengenang-enang ya, I don't know, dia mulai mengenang-enang. Ibaratnya tuh kayak ada sesuatu yang apa ya, yang ada di pikiran dia tuh merasa selalu, apakah lo tuh tidak menganggap gue, apakah memang tidak ada kayak pengorbanan gue yang membekas di dalam pikiran lo. Nah langsung tuh memikirkan seperti itu tuh. Itu yang gue lihat. Dan apa ya yang ada di pikiran dia kepada lo, dia juga tahu sih sebenarnya apa yang dia lakukan kepada lo bro Distaku. Apapun yang dia lakukan kepada lo, entah itu kebohongan, pengkhianatan, perselingkuhan atau apapun itu, dia tahu kalau itu membekas banget di kepala lo. Ya, di pikiran dia tuh seperti itu. Beberapa dari lu itu gua nggak tahu ya, memang orang ini memang sangat-sangat manipulatif, toksik ya, toksik banget memang yang gue lihat. Karena nggak tahu, dari kartu gue ini gue bisa merasa bahwa beberapa dari lu memang ada yang spiritual awakening gara-gara dia nih.
Ya, beberapa dari lu kenapa lu bisa berubah semacam ini karena sakitnya tertahankan sama orang ini. Kebohongan dia, manipulatif yang dia lakukan. Bagaimana caranya dia itu bisa membantu membuat lu tuh apa ya, tertekan batin, membuat lu tidak menjadi diri sendiri, aura lu ditutup, menggunakan permajikan untuk penundukan, semuanya yang dilakukan gitu. Dia tahu itu semua tersimpan dalam diri lu gitu. Ada recordingnya. Tahu dia. Makanya untuk datang kepada lu tidak semudah yang dibayangkan dia saat ini. Karena gue tuh merasa energi lu tuh semakin tinggi, energinya akan semakin stagnan. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada cara semesta. Ini udah permainan semesta ini, bro Disaku. Lu selalu diberikan tembok tinggi, ya, supaya dia nggak datang. Walaupun lu nggak berusaha untuk menghindar dari dia, tapi itu memang ada tembok pembatas di antara kalian karena energi kalian udah nggak setara lagi. Walaupun dia tuh mengingat-ingat lu, walaupun dia ini bla bla segala macam, ya percuma. Walaupun dia pakai magic sekalipun, kalau saat lu udah dekat sama Tuhan, lu akan dilindungi sama Tuhan sih, menurut gua. Itu yang gua lihat. Satu lagi, asal pemikiran dia nih. Ya, tapi dia masih berekspektasi tinggi sampai saat ini yang gua lihat. Dia masih berekspektasi tinggi kalau sebenarnya ada perubahan awal mula baru nih. Hati-hati nih, baru Disaku. Dia memiliki ekspektasi bahwa akan ada pembaruan dalam hubungan kalian, ada penyatuan lagi nih. Nah, tuh masih aja dia masih berharap hal-hal seperti itu. Ya. Hati-hati drama-drama, bro Disaku. Hati-hati drama-drama. Ya. Itu yang gue lihat nih. Terus juga dengan kartu The New Beginning ini ya, ini kan orang masih mau datang kepada lo, atau mungkin dia masih menunggu-nunggu dan mencari celah bagaimana caranya untuk meluluhkan lo lagi, itu juga. Dan gua ngerasa apakah bisa? Enggak sih, yang gue bilang tadi. Semakin dia berusaha, semakin lo mendekatkan diri sama Tuhan, semakin ada tembok penghalang besar sih, menurut gua begitu. Terus gua nggak tahu kenapa di pikiran dia saat ini sepertinya memang lo tuh sudah memperbarui semua hidup lo. Dia merasa begitu. Yang membuat dia udah nggak bisa mengenali lu lagi, yang membuat dia nggak bisa lagi untuk menerka atau menebak lu sangat-sangat misterius. Dia merasa kayak lu tuh udah memasuki kayak new beginning, era baru dalam hidup lu. Nah, itu yang gue lihat nih, era baru dalam hidup tuh udah kelahiran seperti kayak bayi yang baru lahir sih. Pola pikir lu baru, prinsip lu baru, kebiasaan lu baru, wajah lu baru, ya mungkin lu lebih skincarean atau bagaimana, suka olahraga, pokoknya banyak yang baru dalam diri lu yang membuat dia tuh merasa wow, ini emang dia nih, kok bisa wow ini, anjay, ya kan. Nah tuh insecure, ya ada sesuatu hal yang membuat di dalam diri lu nih, bro Disaku, yang membuat dia tuh sebenarnya insecure banget ya. Itu yang gue lihat. Gue nggak tahu apakah memang semaju apa hidup lu saat ini, sekuat apa hidup lu saat ini, seberlimpah apa kehidupan lu saat ini, yang mana membuat dia itu merasa kayak insecure. Dalam pikiran dia, kalian sudah berbeda. Itu entah itu berbeda energi, berbeda status, berbeda keuangan, berbeda sudut pandang, berbeda cara pola pikir, berbeda sifat. Itu dia sudah tahu dan membuat dia insecure. Karena selama ini dialah yang mempengaruhi lu supaya energi lu tuh sama dengan dia, rendahnya gitu. Selama ini lu tuh selalu mengikuti kata-kata dia, yang notabene-nya itu semua fake dan semua palsu, semua salah. Nah, itu yang gue lihat. Dan sekarang dia insecure karena lu sudah menjadi diri sendiri. Sudah insecure karena energi lu lebih tinggi daripada dia. Sudah insecure karena lu sudah menjadi yang selama ini yang lu inginkan. Ya, cita-cita lu dengan cita-cita dia ini itu sangat berbeda, bro Dista. Tujuan hidup lu dengan tujuan hidup orang ini berbeda, sangat berbeda. Jadi jangan biarkan lu keluar dari tujuan lu, jangan biarkan lu lepaskan cita-cita lu. Ya, orang-orang seperti ini perlu di cut off. Terserah dia mau bilang drama sebagai bagaimana ya, drama tentang apa, bla bla segala macam, tapi tetap cut off. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kalian ya, ibaratnya gue, untuk menghindari rasa sakit lo, untuk menghindari pengkhianatan, untuk menghindari luka batin lo harus menjadi orang yang bodoh amat sesekali, anjay ya. Next kita lihat ya, apa yang ada di pikiran si kunyuk saat ini kepada lo ya.
Sikap kekanak-kanakan orang yang tidak berguna, sesuatu yang tidak bermanfaat. Iya. Nah, gue nggak tahu nih bro Disaku. Pikiran si Kunyuk saat ini tuh, gue nggak tahu ya. Memang orangnya sifatnya kekanak-kanakan si Kunyuk ini. Dan lo tahu, ketika dia merasa kayak dia nggak bisa untuk mendekap lu, ketika dia nggak bisa untuk mencengkram lu lagi, ya dia merasa kayak mengatakan kepada orang-orang kalau lu tuh orang yang nggak berguna. Buat apa gue berhubungan sama dia, bla bla segala macam, nggak ada manfaatnya, bla bla segala macam, begitu. Ya kenapa dia merasa seperti itu? Karena lu nggak bisa diterka lagi. Kenapa dia mengatakan itu kepada orang-orang? Ya karena dia nggak bisa lagi mencengkram lu. Akhirnya ketika dia sudah merasa kayak nggak bisa mendapatkan lu, akhirnya ya udah gue jelekin aja lah ya katanya. Itu dia. Ya, yang gue lihat itu saat ini yang ada di pikiran si Kunyuk ini kepada lu, saat ini lu lagi mencoba untuk mewujudkan harapan lu, dan satu persatu dia merasa harapan lu udah mulai terwujud. Entahlah dia ini masih menstalking lu dari kejauhan atau bagaimana. Gue nggak tahu nih, dia merasa bahwa iya ya, kenapa lu ketika tidak bersama gue, kenapa keberuntungan selalu lu dapatkan katanya. Kenapa hidup lu lebih wah banget, kenapa hidup lu lebih berlimpah lagi ketika lu tidak bersama gua gitu. Apakah aku toksik? Aku nggak toksik loh, aku hanya jahat katanya. Dia tahu kok ketika lu tidak bersama dia, nih orang nggak mendapat apa, ketika lu tidak bersama dia, nih orang merasa bahwa lu tuh punya banyak keberuntungan daripada ketika lu bersama dia. Nah gitu ya. Kita lihat lagi peluang, jalan yang terbuka, kemampuan menolong, menentukan pencerahan. Itu kan beberapa dari si Kunyuk ini merasa saat ini di pikiran dia, intuisi dia mengatakan bahwa lu itu ketika tidak bersama dia itu banyak peluang yang terjadi ke dalam kehidupan lu. Semua jalan terbuka dan rezeki lu muncul dari arah yang tidak terduga-duga. Dia pun merasa begitu sih. Ya, itu yang gue lihat. Nah, apa ya, gue nggak tahu nih dalam artian itu, ini kan ada menentukan pencerahan, dalam artian itu dalam pikiran dia tuh lu udah tercerahkan banget gitu loh. Jadi, aduh, udah susah untuk dikontrol sama dia sih, menurut gue begitu. Ya, apalagi di sini gue tahu ya, dia merasa kayak lu tuh memang orang baik sih, lu adalah orang yang baik dan suka menolong. Dia pun merasa begitu. Benernya ya, terlepas dari dia NPD atau bagaimana, ini sebenarnya kartu penyesalan semua tau bro Disaku, yang gue lihat itu ya. Ini sebenarnya kartu penyesalan dia, walaupun orang kalau menyesalkan kami minta maaf, itu mah orang biasa nih. Itu mah memang adalah makhluk manusia. Manusia tuh kalau dia merasa penyesalan, dia akan meminta maaf nih, ya kan? Akan meminta maaf, akan melakukan sesuatu, ya kan? Nah kalau ini, entahlah ya, gue nggak tahu ini manusia atau tidak. Ketika ada rasa menyesal, dia malah pengen membuat lu jatuh nih, ya kan? Nggak dapat sama gua. Oke, gue bikin lu hancur. Yang gue bilang, makanya gue bilang ini spesiesnya kayak gimana? Ini manusia bukan nih? Itu yang gue lihat ya. Dendam ya kan, baru kita lihat kan. Jadi ketika dia ada rasa penyesalan nih, ada penyesalan ya, orang manusia yang namanya manusia pasti dia akan meminta maaf. Nah berarti bukan manusia ini. Ketika dia merasa menyesal dan merasa kayak kehilangan lo, dan lo nggak bisa dikontrol lagi, dan lo nggak bisa ditarik lagi ke dalam kehidupannya, yang dilakukan adalah dendam, marah, tantrum karena lo tidak memberikan dia memberi egonya makan lagi gitu. Nah makanya dia merencanakan perbuatan buruk ya, di mana ya mengatakan kepada orang-orang, memfitnah lu lah, bla bla segala macam, menjelek-jelekanlah nama baik lu ya. Merencanakan perbuatan buruk ya, dukun perdukunan tadi, membuat hidup lu riwet, membuat bagaimana rezeki lu bisa seret atau bagaimana gitu, menutup aura lu supaya lu tidak berhubungan bersama orang lain lagi. Banyak hal yang dilakukan. Tapi gue ngerasa kayak selagi lu mendekatkan diri sama Tuhan, wa kafa billahi wakilat, don't worry ya, la takhaf wa la tahzan aja sih. Sesungguhnya Tuhan bersama kita. Tuhan bersama orang-orang yang sabar, Tuhan bersama orang-orang yang senang berbuat baik gitu. Apa yang kita takutkan di dunia ini? Gak ada ya selain Allah. Tuh, baru gue bilang ini fitnah, hasutan, tuduhan tak berdasar, arogan nih kan. Dengan satu kartu ya Ji Bengkok terus merencanakan perbuatan buruk, gue udah ketara gue. Maksudnya tuh apa yang akan dilakukan, fitnahan, tuduhan, permejikan. Ini keluar langsung disambut langsung disambut sama kartu terakhir ini nih, fitnah, hasutan, tuduhan tak berdasar, arogan, masih sombong dia. Udah tahu
ya ibaratnya tuh udah tahu dia dalam keadaan berat atau beban atau susah lah dalam artian, tapi dia sombong. Ya Allah, itu yang gue lihat tuh, ya. Itu energinya di akhir bulan Maret ini bro, di Stackku masih ada rasa takut yang gue lihat itu. Tapi gue ngerasa kayak mungkin dia lagi mencari-cari cara untuk bagaimana caranya berkomunikasi. Kalau misalnya dia berekspektasi tinggi untuk bisa new beginning sama lu, menurut gue iya. Cuman gue ngerasa kayak lu nya udah nggak mau. Gue ngerasa kayaknya lu udah enek sih. Oke, kita lihat lagi. Inilah zodiak yang terkoneksi dengan kita di hari ini. Bisa ini zodiak lu ataupun energi zodiaknya si kunyuk ya. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana zodiak lu dan semoga aja ada zodiak lu dan zodiak si kunyuk saat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gemini, Scorpio, Aquarius, Libra, ada Virgo, ada Sagittarius, Taurus. The bottom of the deck ada Aries ya. Kita next lagi. Untuk inisial nama yang terkoneksi dengan readingan kita di hari ini, semoga aja ada ini zodiak inisial nama lu bro di Stackku ya. Bisa ini inisial nama lu, inisial nama si kunyuk. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada I ya, double I, kenceng nih energinya. Ada J, ada M, T. Oke. Ada V, N, ada Y, ada Q, ada Z. Oke, kita lihat lagi untuk energinya bagaimana energinya ya. Inisial nama yang terkoneksi dengan kita kali ini bisa inisial nama lo ataupun si kunyuk. Ada B, ada F, K, Y kencang energinya bro di Stackku, dan L the bottom of the deck ada C. Oke, segitu dulu aja untuk readingan kita di hari ini bro di Stackku. Jika lo suka jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Buat lo yang udah like, komen, dan subscribe, thank you so much. Buat lo yang udah ngasih gua super gift, thanks, I love you. Buat lo yang pengen personal reading, langsung ke kolom description. Di situ ada nomor WhatsApp, silahkan masuk. Nanti gua kasih press list, namun berbayar ya. See you the next readings bro di Stackku. Bye bye. Assalamualaikum.